tahu, jangan hanya KPK saja yang kamu kritisi. Memangnya lembaga-lembaga penegak yang lain udah bener. Mbak Fabi lama banget, ada di mana sih? Nah ini dia. Pak, maaf ya, saya terlambat. Terlambat itu korupsi waktu, Ibu Fabi. Iya sih, tapi saya ada 2 alasan nih, Pak. Apa? Pertama ya macet. Ya. Kedua kan Pak saya ini sakit. Jadi saya bertanggung jawab nih untuk ngumpulin pertanyaan masyarakat nih. Yaudah langsung aja kita bawa nih kumpulan pertanyaan masyarakat ini ke Wakil Ketua KPK. Yuk. Ayo buruan, malu-maluin aja. Aduh Pak, maaf banget ini ada Wakil Ketua KPK loh, Pak Alexander Maaf ya, Marwata. Pak. Maaf banget ini telat. Iya, saya udah 1 jam di sini loh. Aduh. Aja Genzi ini gimana? Lagi, Pak. Malu ini termasuk tindakan korupsi waktu nggak nih Pak, menurut Pak Alexander? Ya, kalau korupsi waktu ya kan. Ya, kalau mau molor ya paling enggak 1 menit boleh lah ya. Ada toleransinya. Iya. Tapi kalau sampai 1 jam, waduh. Ya, untung saya itu orangnya sabar loh, saya tunggu loh. Terima kasih banyak ya Pak, udah sedia menunggu nih. Soalnya saya tuh terus ada alasannya Pak. Apa sih alasannya Mbak Karena Fabi? saya kan meneruskan amanatnya Pak Semi. Oh iya, Pak Seminya lagi sakit ya kebetulan ya. Jadi Oke. saya bantuin untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat juga Pak. Mengumpulkan pertanyaan nih yang mau ditanyain ke Pak Alex juga. Oke. Tuh. Emang ada apa sih pertanyaannya Mbak Fabi? Nah, biar gak lama-lama mungkin langsung kita masukin aja kali ya Boleh, Pak ya. langsung Ini kita keluarkan maksudnya Boleh, ya. keluarkan. Masukin. Taruh dulu di sini ya. Oke, ini pertanyaan pertama Pak. Dari para Genzi Dari para ya. Genzi di luar sana nih. Betul. Pertanyaan pertama. Gak bener nih, teman saya ada yang minta bayar SPP 9 juta tapi bilangnya ke mama papanya 15 juta. Waduh. Itu termasuk korupsi juga kan ya? Waduh. Ini jangan. Tapi Mbak Fabi nggak kayak gitu kan ya? Enggak kok. Korupsinya waktu Enggak, aja ya. Iya, cukup waktu aja. Ya, itu korupsi di dalam rumah tangga, kan begitu kan. Dalam lingkup yang lebih luas, ya dalam proyek-proyek pemerintah misalnya, ya kalau tagihan ke pemerintah misalnya hanya 50 juta, tetapi kemudian dibayar 100 juta, dikwitansinya 100 juta, ya itu kan korupsi. Markup harga namanya. Kalau tadi apa? Markup biaya. Markup Ya. biaya. Apakah itu korupsi? Ya mungkin dari sisi perbuatan itu perilaku koruptif, tapi kalau dari sisi pidana kan nggak mungkin kan orang tua kita itu kemudian membawa anak kita yang Benar sih. ke pengadilan atau ke polisi dilaporkan itu setelah membohongi orang tua kan begitu kan enggak. Tapi itu kan kebiasaan ya. Saya pikir korupsi itu awal mulanya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang ya mungkin dari sekolah suka nyontek, terlambat, titip absen, seperti itu kan. Nanti lama-lama perilaku koruptif itu menjadi suatu kebiasaan dan ketika nanti sudah bekerja kebiasaan buruk tadi terbawa di dunia kerja ya itu tadi menjadi ya datang juga terlambat, ya nggak masuk kantor tapi titip absen. Kemudian disuruh beli sesuatu, misalnya harganya dinaikkan, ya seperti itu. Itulah makanya pendidikan orang tua itu perlu. Jadi kalau seperti itu kasih tahu dong, nggak bisa, nggak boleh begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, ngomong. Nah, gitu. Dicatat ya para Genzi ya, dicatat hubungannya Pak Alexander nih. Nah Pak, by the way saya mau nanya nih, sebenarnya yang termasuk atau nggak tergolong korupsi itu apa aja sih Pak? Ya kalau di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu yang pertama itu terkait dengan suap. Oke. Baik menerima suap atau memberi suap. Nah itu semuanya kena pidana korupsi. Itu sanksinya dipidana, dihukum penjara kan gitu kan. Terus korupsi yang menyangkut kerugian negara, yaitu artinya apa itu tadi saya sebutkan itu kan. Pemerintah kan bangun jalan, ya kan, antara oknum pejabat pemerintah dengan perusahaan yang bangun jalan ada persekongkolan jahat, ada kong kali kong. Sebetulnya itu cukup misalnya itu jalan itu dibangun dengan biaya 5 miliar, tetapi mereka bersekongkol, jangan lupa lagi 10 miliar, ya gitu kan. Nanti dibagi 2 lebihnya kan seperti itu ya. Itu ya persekongkolan, akibatnya apa? Kerugian negara atau bisa juga kan melakukan pemerasan pejabat pemerintah memeras pengusaha. Ini kalau bicara terkait dengan korupsi antara pemerintah dengan swasta
itu rata-rata seperti itu, suap menyuap atau pemerasan atau persekongkolan. Dan Kayak kasusnya seperti terus itu. berjalan, maksudnya Ya, ada masih muncul terus ya Pak muncul sampai terus. sekarang. terus gitu. Gratifikasi yang rame-rame itu juga salah satu dari korupsi. Jadi sebagai pejabat negara, pegawai negeri, kita tidak boleh menerima pemberian ya yang berhubungan dengan jabatannya. Gitu. Kalau nggak berhubungan dengan jabatannya silakan aja. Misalnya saya mantu ya, anak saya menikah ya Silaturahmi, kayak silaturahmi. nyumbang. Nyumbang. Itu ada batasannya, nggak mungkin kan anak Betul. saya menikah atau disumbang rumah di Betul. Pantai Indah Kapuk. Nah, itu sudah gratifikasi. Iya, itu. Jadi kalau memberikan hadiah pun kita harus bisa menilai Betul. layak nggak hadiah ini diberikan dalam itu tadi kan sebagai hadiah anak saya yang menikah. Betul. Gitu kan. Pasti ketika itu nggak masuk akal, pasti ada hubungannya dengan jabatan saya dong. Nah, kan seperti itu. Nah, Hal tapi seperti itu. mengenai hal-hal seperti itu tadi nih Ya. Pak, kan kita rada blurry ya untuk membedakannya seperti apa gitu. Nah, kalau dari KPK sendiri, kasus seperti apa sih Pak, sejauh mana nih lingkup KPK untuk punya andil menangani satu kasus yang termasuk ya penyuapan tadi Oh. dan Jadi lain-lainnya. ya ruang lingkup pengawasan KPK itu ya sesuai dengan undang-undang KPK itu hanya menyangkut pejabat negara Pejabat negara. dan termasuk aparat penegak hukum ya. Jadi ASN, pejabat negara, aparat penegak hukum. Dan kalau menyangkut dunia swasta itu kalau swastanya itu berkaitan dengan penegakan hukum dengan Aparat lah ya. aparat negara. Itu swastanya baru kena. Nah, itu lingkup pengawasan KPK ya, termasuk di dalamnya tentu selain subjeknya kan gitu. Objeknya apa? Ya kegiatan-kegiatan pemerintahan dan dunia usaha yang melibatkan BUMN, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD. Karena itu juga termasuk keuangan negara. Mereka itu mengelola keuangan negara. Iya. Kan begitu. Itu pengawasan KPK ruang lingkupnya. Nah Pak, Jadi, kita dari Gen Z nih Pak, pengen nanya sebenarnya kalau dari KPK sendiri itu udah ada program-program untuk memberantas korupsi itu apa aja sih Pak? Mungkin Ya. kita kan masih blurry ya seperti yang Mbak Fabi bilang tadi. kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu ada dua sisi, baik pencegahan maupun penindakan. Nah, pencegahannya lewat apa? Lewat pendidikan, yaitu yang sula pertama kan ada 3 sula, itu sula pertamanya pendidikan. Tujuannya apa? Kita ingin membangun budaya integritas, ya budaya kerja keras, budaya disiplin. Ada 9 nilai anti korupsi di situ kan, bertanggung jawab, berani, adil, jujur dan sebagainya. Lewat pendidikan kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi ke anak-anak kita ya mulai sejak dini prasekolah ya sampai universitas gitu. Lewat pendidikan termasuk sosialisasi kampanye ke siapa, ke para pengusaha dunia usaha kan gitu kan, kemudian para aparat birokrat ini kita sosialisasikan, kita kampanyekan ini loh korupsi, bahaya korupsi, dampak dari korupsi itu sangat-sangat merugikan rakyat dan negara sih. Karena memang nggak bisa dipungkiri korupsi juga soal mindset ya Pak ya. Iya, Pola betul, salah satu pikirnya itu. dan lain Ya, sebagainya. gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua lewat perbaikan sistem tata kelola. Ya, itu pencegahan juga. Kan kita sering kan ya ketika berurusan dengan birokrat itu kan masyarakat mengeluh kok kenapa lama sekali? Prosedurnya bagaimana sih? Syaratnya apa, kapan selesainya, biayanya berapa. Nah itu kan kadang-kadang kan sering masalah Iya. bertanya itu kan. Nah itu nggak jelas itu kan. Itu yang membuat aparat itu kadang-kadang memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk meminta sesuatu. Kan begitu kan. Nah dulu ada pemilih itu kan, ya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kalau bisa diperlama kenapa harus dipercepat. Kan begitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga lewat penindakan tadi itu. Antara lain apa? Tangkap tangan, OTT ya. Tujuannya apa? Untuk membuat orang jera ya. Jadi kita tangkap, kita penjarakan ya, mudah-mudahan dengan cara itu orang menjadi berpikir ketika akan korupsi. Wah, kalau korupsi nanti saya dipenjara. Anak istri saya gimana nanti? Ya kan? Apalagi masih kecil dan lain sebagainya. Itu berpikir ulang orang itu ingin melakukan korupsi karena ada itu tadi efek penjeraan lewat pemidanaan. Jadi Langsung refleksi. ya, itu Introspeksi, dia. iya. Ya, itu tadi. Ya, pendidikan, perbaikan sistem dan dengan pemidanaan. Mantap. Jadi memang program-program KPK Trisula. sendiri itu udah banyak ya Pak untuk Ya. memberantas korupsinya dari Ya. lewat jalurnya masing-masing ya. Ya. Oh, oke, mantap.
Pak. Nah, Pak, kita punya pertanyaan selanjutnya nih. Betul. Oke. Dari kotak ini ya. Kotak Kita ini. langsung bacakan aja. Saya pernah baca di berita, korupsi di Indonesia tuh sudah ada sejak era VOC. Aduh. Kenapa sih korupsi itu menjadi budaya yang akhirnya umum di Indonesia? Nah, coba Bapak sebagai yang menangani berbagai kasus Ya. nih. Boleh dijelaskan ya. Sebetulnya kalau korupsi dianggap budaya, saya nggak setuju. Karena apa? Ya yang saya ketahui itu, yang namanya budaya itu sesuatu olah pikiran yang baik, ya, yaitu hasil dari olah pikiran yang baik. Mungkin lebih tepat membudaya dalam tanda kutip. Jadi sudah menjadi suatu way of life, ya, jalan hidup, cara hidup seperti itu. Kalau nggak korupsi nggak hidup, lebih kurang seperti itu. Sejak zaman VOC, ya VOC bangkrut juga karena korupsi. Kan begitu kan. Dan ya itu dulu riwayatnya juga mungkin raja-raja kita atau sultan-sultan penguasa-penguasa daerah itu juga menerima upeti juga kan dari masyarakatnya dan lain sebagainya dalam bentuk pajak. Dan nah, kenapa sampai sekarang itu kebiasaan-kebiasaan itu masih terjadi? Yang pertama tentu kalau saya lihat ya, kalau saya nilai itu pengawasannya kurang, ya dalam berbagai segi lah ya. Tadi itu ya, mulai dari kebiasaan yang kemudian ada pembiaran, ya kebiasaan buruk dan dibiarkan, ya kan, dan itu berlanjut terus menjadi suatu hal yang oleh masyarakat mungkin dianggap ya memang begini, harus begini, kita terima sajalah, kan begitu. Nah, kita nggak bisa lagi seperti itu, ya sekarang ini kalau kita tahu bahwa itu nggak benar, menyimpang dari peraturan, dan kita harus berani ngomong, ya, harus berani meluruskan, membenarkan, meluruskan hal-hal yang tidak benar tadi itu. Ya mungkin kita belum biasalah menegur orang, ya kita itu belum biasa. Dan ini budaya seperti ini itu belum terbangun di Indonesia, ya belum terbangun. Masih ada rasa sungkan, pekewuh ketika ya bawahan mengingatkan atasan, atasan menegur bawahan, gitu kan. Apalagi kalau atasannya itu juga perilakunya nggak baik. Jadi seolah-olah ya saya kan juga begitu. Jadi nanti sama-sama istilahnya itu kan tahu sama Mending tahu, saling menutupi, ya itu ya. tahu sama Betul. tahu. Ini ya sebagai generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z itu harus semakin berani, semakin kritis. Sekarang saya lihat nggak, anak saya kalau saya suruh nggak bener dia protes kok, ya. Beda dengan zaman ya saya dulu waktu kecil. Saya mungkin Gen Z belum tahu, usia saya itu udah 58 tahun loh, jadi mungkin sudah ya sebenarnya anak-anak kan dulu ketika ya om itu sekolah waktu kecil, kita budaya pekewuh itu ada. Kita kalau diperintah orang tua itu patuh dan takut, gitu. Kita sama orang tua itu takut, sama guru takut, gitu kan. Sekarang kan enggak, harusnya enggak ya. Kalau gurunya ngajarnya agak bener, tegur dong. Jadi kita bisa berdiskusi, kita bisa ya debat, bahkan dengan guru, dengan orang tua, silakan. Ya sekarang era keterbukaan, ya. Dan sama juga untuk mengatasi korupsi itu juga seperti itu, ya kan. Saling menjaga, saling mengawasi, saling mengingatkan bahwa antara rekan kerja, antar sesama kita, ya. Kalau masih sekolah ya, kalau lihat temannya nyontek, ingatkan dong, gitu kan. Ya. Ya, kalau diingatkan 1 kali 2 kali lapor ke guru, gitu kan. Ya. Waduh Pak, kalau saya tegur nanti saya bisa dibully, badannya gede Pak. Nggak apa-apa, cepuin aja. Cepuin aja ya. Cepuin aja langsung. Karena bener sih Pak, karena zaman sekarang nggak jarang lama-lama jadi kayak dunia terbalik ya, yang salah jadi merasa benar, yang benar malah jadi takut gitu untuk mengungkapkan kebenarannya. Ya, karena itu tadi ada ini kata Jenderal Sudirman, ya pasti kenal kan, Jenderal Sudirman itu panglima besar kita kan. Jadi dia bilang begini, kejahatan itu akan menang ketika orang banyak yang baik, ya itu diam tidak bertindak. Sebetulnya yang melakukan kejahatan itu paling berapa orang sih, gitu kan? Memang dia punya kuasa, ya kan? Dia punya kuasa. Tetapi ketika kita mendiamkan kezaliman kejahatan itu, ya kita lebih banyak nih yang tahu ini nggak benar, kan? Tapi kita diam saja, ya, membiarkan kejahatan itu terus berlangsung. Ya sudah, kalau seperti itu ya sampai kapanpun
kita akan terjebak di dalam itu tadi pola hidup yang tidak benar tadi itu. Ya. Makanya ya kita yang tahu bahwa perilaku itu nggak benar dan saya yakin itu lebih banyak, harus berani ngomong dong, harus berani mengoreksi, gitu loh, harus berani mengingatkan kan gitu kan. Kita yang harus kompak gitu kan. Jangan karena sekelompok orang yang tadi itu yang paling 5 orang yang kebetulan dia mungkin ya itu tadi kan kalau di kelas badannya gede Pak, waduh dia Takut Terintimidasi, udah terintimidasi. By the way Pak, saya pengen nanya juga nih, kira-kira kalau misalkan dari dampak dari korupsi sendiri gitu ya untuk kayak masyarakat dan juga negara, itu tuh spesifiknya kurang lebih kayak gimana sih Pak? Iya gampang ya, coba aja kalau kita jalan-jalan misalnya ke Apunsa itu kan banyak kan di sana itu penjual asokan atau pengemis dan lain sebagainya, mungkin juga anak-anak kecil yang ya minta-minta dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya kan kenapa anak kecil gitu kok nggak sekolah, kan gitu kan, bantu orang tua yang minta-minta dan lain sebagainya. Kenapa orang itu miskin, ya gitu kan. Jadi kalau kita telusuri lagi, ya kenapa orang itu miskin? Ya karena dia nggak bisa sekolah Pak gitu. Kenapa nggak bisa sekolah? Kan gitu. Ujung-ujungnya nanti loh kok korupsi juga gitu kan. Kualitas pendidikan kita juga nggak baik, ya kemudian layanan kesehatan kita juga nggak baik. Jadi ya kita beruntung lah yang ada di Jakarta dan sekitar Jakarta dengan mudahnya kita mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Nah, Indonesia itu luas. Ya. Kemarin terakhir saya ke Merauke, ya Merauke kan. Ujung Indonesia lah di wilayah timur itu. Sedih loh kita lihatnya itu, aduh ini ketinggalan betul. Saudara-saudara kita yang orang asli Papua itu tertinggal gitu kan, baik dari sisi pendidikan, kemudian infrastruktur, kesempatan kerja dan lain sebagainya gitu kan. Antara lain ya karena korupsi tadi, banyak loh. Itu juga karena korupsi. Infrastruktur, ya tiba-tiba ada jembatan yang baru dibangun berapa ambruk, ya kan gitu. Jadi banyak sekali dampaknya itu. Coba ruang-ruang kelas kita itu yang negeri ya itu ya negeri kan dibiayain negara kan, ya, hancur, rusak dan lain sebagainya. Kita sih berharap ya tentu ini menjadi PR kita kok. Saya bilang dan di mana saya ngomong itu kalau bicara korupsi itu urusannya KPK. Lu salah, nggak bisa begitu. Beban bersama-sama ini satu negara ya. Jelas loh, undang-undang KPK itu di situ ditulis ya di undang-undang itu bahwa KPK itu dalam bekerja itu melibatkan seluruh elemen bangsa, ya, mengajak peran serta masyarakat. Jelas kok undang-undangnya itu kan. Makanya KPK nggak perlu harus ada di setiap daerah misalnya atau pengawasannya harus turun langsung. Enggak, kita buka kotak laporan ya kalau di sini kotak keluh kesah. KPK itu membuka istilahnya itu ya hotline untuk melaporkan atau lewat email bisa, lewat WA bisa gitu. SMS bisa atau datang ke kantor langsung bisa. Kita terima segala bentuk laporan yang mungkin oleh masyarakat dianggap wah ini nggak benar, ini korupsi. Nah, silakan lapor. Nanti kami yang akan ngecek, melihat ya. Nah ini kan kita tadi udah banyak berbicara soal bagaimana KPK membantu mengawasi tindakan-tindakan korupsi nih Pak di Indonesia lah gitu. Tapi kalau di lembaga internal KPK sendiri Pak untuk menjaga integritas siapa yang ngawasin KPK gitu iya, siapa nih? KPK. Padahal KPK lembaga mandiri gitu kan. Ya banyak banget loh yang ngawasi KPK itu. Mungkin tidak ada instansi lembaga pemerintah lain yang pengawasannya itu seketat di KPK, ya kan. Masyarakat ICW aja ngawasin kan, selalu teriak terus kan. Ya. Benyamin dari Maki teriak terus ya kan, ya, mengkritisi atau mengkritik KPK itu kan salah satu bentuk pengawasan. KPK ada inspektur atau pengawas internal, kalau di perusahaan itu ada pengawas internal. Selain pengawas internal, KPK juga ada dewan pengawas ya. Kemudian secara berkala KPK juga harus melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat istilahnya, rapat gitu kan. Kita kadang-kadang sering diundang oleh DPR
Ya untuk menyampaikan tadi itu kan, bagaimana capaian kinerjanya, apa kendalanya, apa kesulitannya, bagaimana dengan anggaran, apakah cukup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Selain juga secara berkala, KPK itu tiap hari ditongkrongin tuh sama wartawan itu, ya, sama teman-teman wartawan itu kan. Nah, makanya dalam setiap perkembangan itu penanganan perkara, ya kita update terus. Ya, silakan masyarakat itu mengikuti perkara-perkara yang ditangani KPK itu sejauh ini sampai di mana tindak lanjutnya, penyelesaiannya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi banyak banget yang ngawasin. Tapi banget, ya. buat saya ya itu bagus, baik. Artinya apa? Saya harus lebih hati-hati. Betul. Ya. Saya harus bekerja dengan profesional, kan gitu kan. Karena apa? Setiap saat itu masyarakat itu mempertanyakan, menanyakan gitu kan, mengkritik dan seterusnya kan itu kan. Dan saya selalu sampaikan, kamu jangan hanya KPK saja yang kamu kritisi. Memangnya lembaga-lembaga penegak hukum yang lain udah benar? Kan begitu, kan begitu kan. Loh, iya dong, kamu nggak fair gitu. Kalau hukum itu ditekan dengan benar, dengan baik, orang takut kok melanggar hukum, melanggar peraturan, kan gitu kan. Contohlah Singapura, kan gitu. Bagaimana Lee Kuan Yew ketika pertama kali ditunjuk atau diangkat jadi Perdana Menteri, hal pertama yang dia lakukan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu langkah pertama yang dia lakukan. Karena dia tahu kalau layanan publik baik, ya, kemudian segala bentuk perizinan dipermudah, ya, ternyata efek kedepannya juga efeknya coba baik. sekarang Singapura itu luar kan biasa, nggak ya. punya apa-apa dia, nggak punya apa-apa, sumber daya alam, waduh, nggak ada seujung kukunya dengan kita. Lebih kayak Indonesia ya, Pak? Wih, jauh lah. Tapi outputnya kita masih jauh juga. Kita masih Ya, berusaha masih untuk berusaha, mengejar ya. masih berusaha untuk menjadi negara yang maju, ya kan, kayak seperti itu. Nah, ngomong-ngomongin kasus nih Pak, KPK kan berkala ya update kasus ke publik nih lewat wartawan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita berkaca dalam satu kasus nih judi online. Nggak apa. Akhir-akhir ini Judi kan lagi online kan marak ya. Dan akhir-akhir ini marak, padahal ternyata sudah lama juga Oh, kan. udah lama. Ada tim kasus khususnya itu. juga Sampai ya? udah ada tim khusus juga ya Pak ya untuk membantu menanggulangi. Ya, kalau dari sisi apa perbuatan judi online, ya kan bukan korupsi, kan pakai uang sendiri. Kecuali dia itu judinya pakai uangnya negara. Ada Pak? Ada kan? Kan beberapa kasus terakhir kan itu ada salah satu kepala daerah kan yang kemudian berurusan dengan KPK, salah satu dia korupsi itu apa? Digunakan untuk judi. Ya, judinya di mana? Di Singapura, di Malaysia. Nah, kalau terkait dengan judi itu juga saya pikir itu kebiasaan atau perilaku yang saya yakin ujung-ujungnya pasti nanti juga bisa korupsi. Ya, bisa korupsi. Bakatnya udah ada ya Pak, itu ibaratnya. Ya, apalagi kalau kalah terus kan, kalah terus kan begitu kan. Kalah terus ya, akhirnya uang proyek pun dipakai buat judi. Gitu kan. Nah, kalau bagaimana dengan tim penanggulangan judi online tadi itu? Ya, saya yakin sebetulnya ini kan hanya jangan sampai ya, maksud saya itu kan tim dibentuk hanya sekedar untuk memadamkan api kan gitu kan. Semaksimal apapun diberantas judi online itu ya, situs-situsnya masih itu kan gampang banget itu. Betul. Membuat itu kan. Betul. Dan itu kan providernya atau bandarnya itu kan sering dari luar negeri juga. Dan ya. Terus menerus ya, dia update terus itu kan. Ya, artinya apa? Yang perlu diperbaiki sebetulnya ya mental atau moral masyarakat itu sendiri kan, dalam bentuk apa tuh penyadaran, sama dengan narkoba kan. Kalau kamu pakai narkoba dampaknya sekian, kalau kamu judi terus bisa jadi ya nanti rumah tanggamu hancur ya, dan kalau kalah. Iya. Kalau menang. Nah Pak, kita mau ambil sekarang pertanyaan terakhir ya, atau yang ketiga dari para Gen Z nih. Saya bacakan. Kalau dari muda aja anak-anak udah korupsi waktu, kira-kira nanti semakin besar bakal semakin parah nggak ya? Saya takutnya generasi selanjutnya akan menormalisasikan korupsi, konon seperti itu. Gimana? Berkaitan dengan yang awal ya Pak. Iya, tadi udah kita bahas kan ya. Korupsi itu kan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibiarkan ya, sehingga menjadi sesuatu hal yang seolah-olah benar, normal kan begitu kan.
Iya, mulai dari itu tadi kan, korupsi waktu, sering terlambat, titip absen, dan lain sebagainya, ya markup kecil-kecilan di rumah tangga, di dalam keluarga seperti itu, dan nggak ada yang mengingatkan bahwa itu nggak benar, kan begitu kan. Jadi akhirnya itu nanti akan membentuk atau membangun budaya dalam kutip, ya seolah-olah apa yang dilakukan itu benar, praktek yang lazim, ya kan. Dan ketika itu terjadi dan dilakukan dalam ya Jadi jumlah kebiasaan orang ya. banyak ya, kalau kebiasaan ya beberapa orang sih bisa kita ingat, tetapi kalau itu kemudian berlaku secara umum, massal gitu kan, masif ya, jadi apa yang salah itu menjadi suatu kebenaran, kan begitu kan. Makanya saya bilang kan, ya mari kita mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, kan begitu kan. Kan gitu kan. Betul. Ya, jadi kita harus berani ngomong. Saya yakin Gen Z itu beranilah mengkritik pemerintah, berani mengkritik orang tua kita pun kita kritik ya gitu kan. Dan tentunya dengan cara yang dengan tepat. cara yang tepat lah, jangan juga dengan dengan kekerasan juga kan enggak. Bicara korupsi, bicara pemberantasan korupsi, kita bicara merah putih dalam pengertian Indonesia Raya, kan itu kan. Karena ini masalah kita semua, jadi harus diselesaikannya ya secara bersama-sama, bersinergi ya antara masyarakat dengan pemerintah situ. Nah, kalau misalnya kita lihat kan memang masalah korupsi ini mengakar ya Pak ya, maksudnya dari moral, kebiasaan, jadi budaya yang dinormalisasi dan lain-lain gitu. Nah, dan gak sedikit juga sekarang tuh anak-anak muda yang masih meragukan nih kayak kredibilitas lembaga-lembaga yang mengawasi, dan malah kayak kata Bapak tadi kan ujungnya semua dilimpahkannya ke KPK gitu. Nah, tapi kalau dari KPK sendiri kira-kira ada upaya maksimal apa sih Pak untuk yang setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat secara penuh lagi gitu. Jadi itu tadi kan, korupsi itu kebiasaan yang dalam tanda kutip sudah membudaya dan tidak ada yang mengkoreksi ya. Sebetulnya yang namanya kebiasaan itu kan bisa muncul karena apa? Dia mencontoh. Ya kan, mencontoh orang sehingga dia mengikuti, dan itu menjadi kebiasaan yang kemudian diikuti oleh ya dari generasi ke generasi kalau nggak ada yang mengoreksi ya. Makanya kita itu butuh patron ya, atau role model ya. Siapa sih yang harus bisa menjadi role model di Indonesia? Tidak hanya presiden sendiri, tetapi tentu juga dengan keluarganya. Itu yang harus kita jaga ya. Bagaimana ya itu tadi kan ada 9 nilai anti korupsi kan, ya kan, disiplin, ya, kerja keras, kemudian sederhana, ya, jujur. Itu nilai-nilai itulah yang harus diterapkan, diperlihatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat, oh presidenku orangnya baik, jujur, tegas, berani, ya kan, sederhana, kerja keras dan sebagainya itulah. Sehingga apa? Kita berharap kalau pucuk pimpinan tertinggi negara itu sudah menunjukkan perilaku seperti itu, tentu dia akan dengan mudah memerintahkan para pejabat di bawahnya dong, gitu kan. Para kepala daerah pasti nggak mungkin. Misalnya contohnya sederhana, seorang gubernur. Kalau seorang gubernur dia mobil dinasnya misalnya Avanza, kan nggak mungkin staf di bawahnya naik Mercy. Iya, nggak mungkin. Gitu, naik BMW atau naik mobil yang lebih mewah, kan enggak. Sesederhana itu sebetulnya. Pasti akan sungkan juga, staf itu akan mengendarai mobil ketika tahu pimpinannya itu sederhana. Pimpinan masuk tepat waktu. Kan sungkan juga staf di bawahnya itu akan terlambat. Nggak enak. Apalagi sampai pimpinannya ketika rapat nunggu. Ya kan, menunggu kemudian maaf ya Pak, stafnya telat nih tadi belakangan pasti akan sungkan, kan begitu kan. Jadi kita butuh role model seperti itu dalam berbagai tingkat kepemimpinan. Kalau misalnya yang contoh simpel aja, kalau kita dicegat polisi karena melanggar aturan lalu lintas atau apapun, ya jangan ya, seolah-olah ya udah Pak, udah di sini aja diselesaikan. Ya, di kalangan anak muda ya. Yang simpel kan seperti itu kan, nggak mau repot. Iya. Ya, yang praktis aja deh. Udahlah, Bapak seneng, saya juga seneng. Ya. Persoalannya kan di situ
gitu kan. Persoalannya kan gitu. Bener, Alasannya Pak. saya juga senang. Win-win solution. Persoalan selesai Iya. kan gitu kan. Itu di satu sisi ya itu tadi. Tapi waduh Pak, kalau harus sidang repot gitu kan. Artinya apa? Ini berarti ada sistem yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya ya supaya masyarakat itu di satu sisi tahu bahwa dia salah, ya kan, sehingga dia mengakuinya. Dan jerah ya, Pak, yang dan penting. jerah, ya kan. Di satu sisi masyarakat nggak repot, ya kan. Kan tujuannya sebetulnya seperti itu. Layanan publik itu kan tujuannya bagaimana masyarakat itu dipermudah dalam berbagai urusan, ya. Nanti kalau misalnya ini dalam apa kasus tilang ya, itu kesalahan itu kan. Kalau nggak bayar, ya kan, pada saat dia perpanjangan STNK semua terakumulasi di situ. Jadi terdatabase bentuk pelanggarannya apa, dendanya apa, itu teradministrasi. Kan begitu kan? Ya. Tilang elektronik kan seperti itu kan Iya. modelnya. Kan seperti itu kan. Jadi langsung tagihan itu masuk di database pemilik kendaraan itu. Jadi kalau nggak bayar nanti pada saat perpanjangan STNK Dikirimin surat cinta ya, Pak. atau terakumulasi selain pajak denda karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. SIM ya. SIM misalnya itu bisa juga kalau kita mau ya kan. Kasih aja batasan itu kan. Dalam waktu 5 tahun, SIM 5 tahun kan. Maksimal pelanggaran 5 kali. 5 kali. Ya, setiap kali pelanggaran cetek 1 tag. Gitu kan. Misalnya kalau dalam 1 tahun dia melanggar 5 kali, ya sudah cabut SIM-nya. Kamu nggak Nggak boleh bisa berkendara ya. lagi. Ya selama itu tadi sisa kan 5 tahun nih umur SIM. 4 Betul. tahun berikutnya nggak bisa. Begitu kan. Nanti nyari lagi kan ada catatannya, ujian lagi dia. Nah, gitu loh. Ini kan tata kelola atau sistem yang kita bangun. Untuk apa? Ya itu tadi untuk mencegah tadi itu tadi damai di tempat dan lain sebagainya, pungli dan sebagainya. Dan peluang-peluang itu ya, Pak. Kita tutup dengan cara-cara seperti itu. Bisa dan bisa gitu loh. Kalau mau kita bisa. Pokoknya semua urusan harus jelas dong. Ya. Syaratnya apa, prosedurnya bagaimana, biayanya berapa, kapan selesainya. Ya, itu menjadi standar layanan minimal. Itu harus ada gitu kan. Dan masyarakat harus tahu. Kita sudah mendorong publis di lewat website Pemda dan lain sebagainya. Kalau kamu urusan ini loh syaratnya. Gitu. Caranya bagaimana, prosedurnya, biayanya berapa, dibayar kemana, Prosesnya kapan yang selesai. jelas. Jelas semua, jadi masyarakat juga enak gitu loh. Dan yang penting jangan telat ya. Benar. Sebenarnya itu ngomong ke diri kamu sendiri sih. Jangan telat dan lagi kalau berkendara yang bertanggung jawab. Benar. Kalau memang ditilang ya ikuti saja Ya peraturannya. udahlah, dikirimin surat cinta ya dibayar. Dikirimin surat cinta. Karena itu bisa menjadi cikal bakal yang merugikan masyarakat banyak, guys. Kalau belum cukup umur, ya jangan dipaksakan nyari SIM atau mengendarai ini apa mobil atau motor ya. Naik angkutan Naik umum kendaraan dulu umum. lah, ya. Iya, Naik angkutan benar. umum dulu. Intinya Gen Z jangan aneh-aneh lah. Iya. Iya sabar. Nah, Pak, ini sudah menjadi bagian Kebudayaan dari ya, kebudayaan inilah podcast kebudayaan ini. podcast ini. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban juga, Pak. Benar. Jadi Ya. setelah pertanyaan dari masyarakat dijawab, kita ingin mengembalikan lagi nih ke masyarakat dengan pesan yang ditulis oleh Bapak langsung Alexander. berkaitan dengan Topik kita hari Topik ini kita ya. hari Silakan dikasih kertasnya, Bang Abi. Nah. Nah, Oke. Ya. mantap. mantap, fresh ini ya. Oke, mungkin kita bacakan bareng-bareng Iya, ya. boleh dibacakan bareng-bareng. Disiplin dan kerja keras, langkah awal mewujudkan budaya anti korupsi. Ini kita izin lipat ya Pak, terus kita Ya. masukkan ke dalam kotak keluh kesahnya, nanti kita sampaikan ke Gen Z lainnya. Nah, buat Gen Z di rumah nih, daripada sibuk nganggur ya, atau enggak ujung-ujungnya judi online Judo, ya. BU terus judo. BU terus duitnya mendingan buat judi online, mendingan download aja aplikasi Bires. Karena di Bires ini kita menyediakan jasa atau enggak mungkin Gen Z yang punya bakat sebagai freelance designer ataupun sebagai guru matematika atau apapun bisa langsung download aplikasi Bires dan bisa mengajukan di sana. Betul. Karena di sana selain bisa mengembangkan bakat kalian, bisa dapat cuan juga. Jadi ya kan? apapun skillnya, selama kamu ada kemauan pasti bisa diwujudkan. Benar, daripada judi online terus jadi korupsi, Bersama Bires.
Nah, buat teman-teman yang udah nonton terima kasih juga, dan kalau misalkan kalian ada request untuk bintang tamu berikutnya mau siapa dan pertanyaan yang mau kalian Betul. sampaikan apa, boleh Tulis. komen di bawah. Plus jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dan jangan lupa langsung cek description box kita karena di situ ada linknya. Kalian bisa langsung download aplikasi Biras via Play Store ataupun App Store. Terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Terima kasih, sama-sama. Atas Iya. ngobrol-ngobrolnya. Semoga Iya. kita bisa Tetap semangat. Semangat. Merdeka. Merdeka.